nggak bisa startup langsung berkembang. Ya. Tapi startup itu harus bertahan dulu minimal 2 tahun untuk uji kekuatan, baik mentalnya, kemampuannya, kesabarannya, keistiqomahannya, komitmennya. Karena usaha itu nggak cuma jangka pendek, tapi usaha itu harus berpikir jangka panjang. Hai guys, jadi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku lagi di Yogyakarta. Aku ingin mewawancarai seorang pengusaha yang dia emang mengawali karirnya bener-bener dari nol. Insya Allah bisa jadi inspiratif buat kalian semua. Tetap ikuti, tetap lihat. Hai guys, seperti apa yang aku bilang di depan tadi, sekarang aku udah sama orangnya. Beliau adalah seorang pengusaha bimbel, pengusaha kafe, pengusaha laundry. Yang alhamdulillah sekarang usahanya itu udah ada di Karanganyar dan tersebar di beberapa daerah terutama Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sebelumnya kita kenalan dulu boleh sama Mas Asep Sahrul. Silahkan perkenalan diri Mas, kayak asal dari mana, riwayat pendidikan, dan kenapa bisa terdampar di kota Jogja. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, nama saya Asep Sahrul. Saya dari Serang, Banten. Saya alumni UGM tahun 2017. Kenapa saya di Jogja? Sebenarnya saya di Jogja itu sejak 2011. Ya, jadi sejak saya kuliah di UGM, kemudian karena saya juga kuliahnya itu cukup lama, 5 tahun 11 bulan gitu kan. Dan saya menempuhi sebuah hobi gitu ya. Hobi untuk mengajar. Jadi saya awalnya mengajar di rumah-rumah. Tapi dengar-dengar dari kita kan sebelumnya pernah ketemu Mas di bimbel itu. Katanya Mas sebelumnya pernah ditolak di beberapa universitas, bener itu Mas? Oke, ya. Jadi saya tuh sebenarnya lulusan tahun 2010 ya. Tahun 2010, kemudian cita-cita saya tuh pengennya ke ITB, bukan ke UGM. Nah, saya ikut tes, 3 kali saya ikut tes, 3-tiganya nggak diterima. ITB daerah, pusat, sama SBMPTN. Kemudian saya ikut tes lagi di beberapa unit, SIMAK UI juga saya nggak masuk. Kemudian di UIN Jakarta juga saya nggak masuk. Tapi saya keterima di IPB, jurusan Teknik dan Manajemen Lingkungan. Tapi karena biaya mahal, saya nggak berani ambil gitu. Nah, terus itu kan lulus tahun 2010 tuh Mas. Mas Asep kayaknya pernah cerita kalau Mas Asep ini adalah seorang murid Om Jero. Tahu nggak Mas? Jadi buku Om Jero Wangsit di pondok aku tuh lumayan terkenal. Jadi ini bisa buat inspirasi buat teman-teman juga, langsung dari murid Om Jero yang biasa bukunya tuh dipakai di pondok. Itu gimana Mas ceritanya? Jadi waktu saya sekolah di Mandua Kota Serang ya, dan Om Jero itu pengajar di sana. Jadi saya sebagai murid langsung dari beliau, dan beliau merintis usaha itu sejak 2010-an. Jadi waktu itu saya juga saya guru langsung, jadi Om Jero itu masuk kelas saya, mengajar, kemudian membahas soal-soal asli, kemudian dibukukan. Waktu itu belum dikomersil
dikomersialisasikan belum. Ya. Masih kalangan dua Kota Serang. Kemudian 2013-14 Om Jero mulai jualan secara nasional gitu, online gitu. Wangsit itu ya? Wangsit, gitu. Wangsit. Guys, jadi beliau adalah murid langsung dari Om Jero, pendiri Wangsit. Mungkin yang di sekolah aku Wangsit lumayan terkenal lah. Jadi ini adalah muridnya. Beliau masuk UGM, fakultas apa Mas? Saya masuk di Fakultas Peternakan. Fakultas Peternakan. Bisnisnya bimbel. Bisnisnya bimbel, Oke. terus kafe sama laundry. Jadi satu lagi ada Apa? Smart Edu Cafe Auto. Oh, Smart Edu Cafe Auto. Itu apa Mas? Jual beli motor, mobil. Mas, kok peternakan itu gimana kok bisa diriin usaha-usaha kayak gini? Kayak bimbel itu dengar-dengar kemarin semenjak apa namanya? Semenjak kuliah sambil diriin ya? Ya. Jadi usaha pertama saya itu bimbel. Saya tahun 2014 itu karena saya punya hobinya mengajar. Kalau mengajar itu sejak jadi mahasiswa. Ya. 2011 saya mengajar privat dan ikut bimbel orang lain. Itu udah dapat beasiswa? Udah. Saya kuliah alhamdulillah beasiswa full. Jadi selama kuliah saya nggak pernah bayar. Kuliah dibayar, kemudian saya juga punya keinginan untuk beli ini, beli itu gitu. Karena saya backgroundnya bukan orang mampu ya, tapi saya background orang bisa dikatakan miskin. Karena penghasilan orang tua saya paling sehari 10 sampai 20 ribu per hari. Jadi nggak mungkin untuk bisa memberikan dana bantuan pendidikan atau uang saku selama bulanan di Jogja tadi. Saya punya inisiatif karena saya hobinya ngajar. Saya ngajar sejak 2011 sampai 2013 saya mengajar privat di rumah-rumah. Kemudian 2014 saya memutuskan untuk mendirikan sebuah lembaga namanya Bimbingan Belajar Smart Edu Cafe. Dan itu saya masih semester 6. Tapi Smart Edu Cafe ini kan terkenal program intensif UTBK, program intensif UTU gitu Ya. Mas. Waktu itu udah langsung program-program itu udah berjalan atau emang yang dibilang Mas Asep tadi ke rumah tuh maksudnya gimana Mas? Enggak, jadi program intensif itu baru mulai tahun 2017. Ya. Saya adalah produknya. Ini angkatan Ya. keempat. Aku angkatan keempat. 4, Ya. 2017, 18, 19, angkatan 20. Ya. Jadi 2014 sampai dengan 2016 itu kita masih adaptasi membuat sistem mempertahankan suatu usaha. Karena yang namanya usaha itu ya nggak bisa startup langsung berkembang. Ya. Tapi startup itu harus bertahan dulu minimal 2 tahun untuk uji kekuatan, baik mentalnya, kemampuannya, kesabarannya, keistiqomahannya, komitmennya. Karena usaha itu gak cuma jangka pendek, tapi usaha itu harus berpikir jangka panjang. Maka dari itu selama 2 tahun itu saya sudah berusaha untuk menstabilkan bimbel. Kemudian tahun 2017 mulai mengembangkan bimbel. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Dari diriin bimbel itu paling down banget ketika apa? Itu berarti kan waktu diriin awal-awal tuh Mas Asep ngajar sendiri. Ya. Inspirasi bisa dapetin itu apa dari teman-teman atau gimana? Kalau untuk SDM kita rekrutmen terbuka ya. Ya. Terbuka jadi buat siapa aja. Dan saya awalnya kan mengajar sendiri. Kemudian karena siswa terus bertambah, kemudian saya membuka lowongan pekerjaan ke kampus-kampus, Ya. khususnya di UGM dan UNY. Saya membuat suatu lembaran pembukaan lowongan kerja pengajar di Smart Edu Cafe. Dari situ awalnya semua temper yang di Smart Edu Cafe itu nggak ada yang kenal. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi keluarga besar, saudara, dan jumlah tenter yang aktif sampai sekarang itu ada 34. Keren juga Mas, waktu diriin lembaga bimbel itu paling down banget ketika apa Mas? Jadi kayak nggak ada temen atau apa atau mungkin buat teman-teman milenial terutama itu kan kadang-kadang pengen usaha, kadang-kadang tuh takut dihujat, takut
ini ya motivasi Mas Asep, terus sama waktu paling down ketika usaha itu apa? Yang namanya usaha pasti naik turun ya. Ya ketika down itu ya pas lagi turun. Turun dalam artian baik secara keuangan, baik secara apa namanya sosial. Sosial itu ketika teman-teman, ini sunatullah ya. Ketika usaha itu berkembang, yang mendekat kepada kita itu banyak. Ketika usaha turun, keuangan seret gitu kan. Kemudian teman-teman juga sibuk dengan dunianya masing-masing. Nah, di situ ya saya merasa nggak ada teman. Yang satu-satunya teman yang terbaik ya Sang Pencipta gitu. Jadi saya suka curhat gitu kan kepada Tuhan. Kalau saya itu tidak harus lebih baik hidupnya daripada orang tua saya gitu ya. Karena orang tua saya itu pendidikan cuma SD. Gak lulus loh. Gak lulus, jadi secara pendidikan saya sudah melebihi orang tua. Kemudian secara usaha, orang tua saya nggak bisa usaha sebagai petani aja gitu ya. Dan saya alhamdulillah sudah memulai usaha sejak 2014 sampai sekarang. Itu nggak kerasa sih, 6 tahun itu udah kayak baru kemarin gitu. Iya. Nah itu pernah nggak Mas uang beasiswa gitu mungkin buat gaji tentor gitu, pernah nggak gara-gara mungkin pas tahun itu nggak ada pendapatan, nggak ada murid, tapi kita punya tanggungan buat gaji tentor atau gaji-gaji pegawai yang lain gitu, pernah nggak? Ya, pernah. Itu pas awal-awal 2014 2015 itu pernah. Jadi saya dapat beasiswa, tapi uangnya nggak saya makan, tapi saya buat gaji karyawan. Waktu itu saya punya karyawan 2, admin sama tentor tetap gitu ya. Alhamdulillah mereka juga masih awalnya itu ya gajinya baru 500 per bulan. Sekarang udah 3 jutaan. Udah 3 juta? Ya. Terus alhamdulillah Bibillah selesai, udah sukses. Habis itu diriin ini dulu atau laundry dulu Mas? Laundry dulu. Tapi itu dijual ya? Dengarnya Ya. dijual laundrynya? Laundry itu sebetulnya bagus, cuma karena yang namanya usaha itu harus ada sesuatu yang diperbankan. Ya. Saya jual aset. Itu jual aset? Laundry. Ya. Cuma 50 juta. Dan sekarang alhamdulillah masih ada dan berkembang di tangan orang lain. Tapi masih menggunakan nama Smart Class Laundry. Ya. Ya, maksudnya namanya ya udah pakai aja nggak apa-apa. Jadi saya tuh membidani sebuah usaha dilanjutkan pada orang lain mengembangkan. Gitu. Nah buat diriin kafe ini Mas? Kafe ini baru berdiri 1 tahun ya, sejak 2019. Dan ini pun modalnya nekat. Iya. Nekat. Emang juga pengusaha tuh keras Mas. Iya. Jadi emang kita harus nekat. Harus bernyali. Iya. Harus bernyali. Dan kalau secara hitung-hitungan matematis pasti orang berpikir resikonya besar, pasti akan mengalami kerugian dan lain sebagainya. Tapi yang saya pikirkan itu adalah mencoba dulu, jalani dulu, masalah untung rugi belakangan. Iya. Gitu kan. Ya alhamdulillah sebulan ya dapatlah 20 kata. Dari awalnya nekat, jadi emang jiwa pengusaha tuh harus mentalnya gede ya guys. Jadi buat kalian yang masih rebahan terus, beliau udah memulai karirnya itu semenjak di bangku kuliah. Sampai-sampai skripsi pernah nggak mau selesai ya Mas? Ya. 5 tahun kan? Ya. 5 tahun 11 bulan. 5 tahun 11 bulan. Pernah juga kayaknya ke Jerman. Ya. Iya, itu event apa ya? Ke Jerman itu tahun 2013. Itu ceritanya saya kan ikut namanya PKM, Iya. Pekan Kreativitas Mahasiswa. PKM saya itu didanai oleh pemerintah sebanyak 12 juta. Kemudian saya aplikasikan di daerah Kulon Progo di Yogyakarta selama 6 bulan pada tahun 2012. Kemudian hasil PKM itu saya buat penelitian. Penelitiannya adalah tentang inovasi pemberdayaan peternak lokal berbasis bioteknopreneur dan animal science. Dan itu saya ajukan dalam sebuah konferensi internasional yang ada di Jerman. Dan dari pihak sana itu sangat tertarik sehingga meng-ACC jurnal saya. Saya dibiayai sama Dikti
Dirjen Perguruan Tinggi, dari kampus UGM, dari fakultas, dari beberapa perusahaan juga memberikan support finansial untuk pemberangkatan saya dari Indonesia ke Jerman, Jerman Indonesia. Ya habis kisaran 50 lah. Oh my god! Wow! Nah, Mas, terakhir nih, di musim corona kayak gini kan banyak kaum milenial tuh masih pada rebahan, mereka nggak produktif. Ada nggak sedikit tip biar mereka tuh lebih produktif? Buat teman-teman milenial, generasi rebahan ya, dunia ini akan berbeda dengan dunia zaman saya. Karena zaman sekarang itu kalian bisa mengelilingi dunia dengan gadget, HP. Dan perlu kalian ketahui bahwa Smart Edu Cafe bisa dikenal dan pesertanya itu banyak dari luar daerah, dari Medan, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Itu dari mana? Dari Instagram. Maksudnya dari media sosial. Jadi kalau kalian punya keinginan untuk berjualan, berwirausaha, bisa dimulai dari sekarang. Artinya harus dimulai dulu. Sesuatu itu kuncinya harus mulai dulu. Gak usah banyak teori, tapi harus mulai dulu. Makanya kalau kita udah mulai, kalian akan mengetahui suka duka, masalah segala macam, dan itu akan ada solusinya di selama perjalanan ininya usaha gitu kan. Jadi saran saya untuk segera memulai apa yang kalian inginkan. Gitu. Makasih ya, Mas. Oke, terima kasih.